Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai memahami definisi nabza. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kami yaitu yang pertama ada Tuti Alawiyah dengan NIM 2010221005, Lina Umayyatul Hasanah dengan NIM 2010221026, Siti Yulia Triana Putri Rahmatullah dengan NIM 2010221027, dan Dwi Sinta Oktaviani dengan NIM 2010221028. Langsung saja kepada materi pertama, yaitu mengenai materi pengertian dari nabza yang akan disampaikan oleh saya. Jadi, nabza itu adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Jadi, nabza itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang pertama ada narkotika. Jadi, narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau tumbuhan atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang kedua, ada psikotropika. Jadi, psikotropika itu adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Yang ketiga ada zat adiktif lainnya. Yang termasuk dalam zat adiktif lainnya itu adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika. Yang termasuk zat adiktif lainnya itu seperti tembakau dan alkohol. Selanjutnya adalah mekanisme kerja nabza dalam tubuh. Yang pertama melalui saluran pernafasan. Jadi narkoba dihirup melalui hidung akan masuk ke saluran dan masuk ke tenggorokan, kemudian diteruskan ke paru-paru dan akhirnya masuk ke alveolus. Butiran narkoba ini kemudian diserap oleh pembuluh darah dan dibawa ke jantung melalui vena. Jantung akan menyebarkan ke seluruh tubuh lalu merusak organ tubuh termasuk sistem saraf. Yang kedua, melalui aliran darah. Jadi narkoba masuk dengan cara penyuntikan ke vena akan masuk ke tubuh lebih cepat. Narkoba akan masuk ke jantung dan disebarkan ke seluruh tubuh dan merusak sistem organ tubuh dan saraf lebih cepat. Yang ketiga, melalui saluran pencernaan. Narkoba yang masuk dengan cara dimakan atau diminum akan masuk melalui saluran pencernaan ke dalam usus halus, diteruskan ke dalam pembuluh darah dan masuk ke hati dan diteruskan ke jantung. Lalu jantung akan memompa narkoba menyebar ke seluruh tubuh dan merusak organ-organ tubuh. Cara pemakaian seperti ini mendatangkan reaksi lebih lama. Itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tuti Alawiyah. Untuk Tuti Alawiyah dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang identifikasi, gejala, dan ciri penyalahgunaan nafsa. Penyalahgunaan narkoba atau nafsa umumnya terjadi pada kaum remaja yang tinggal di perkotaan. Mereka biasanya mempunyai sifat kosmopolit, relatif, tidak cepat nikah, karena harus menempuh masa belajar hingga jenjang universitas, bahkan hingga memperoleh pekerjaan yang dianggap layak. Kenakalan remaja merupakan bentuk pernyataan eksistensi diri di tengah-tengah lingkungan dan masyarakatnya, bukan kenakalan semata. Salah satu penyimpangan perilaku ini adalah perilaku seksual. Sementara salah satu bentuk pelanggaran hukum ialah meminum minuman keras, obat terlarang hingga ganja, dan zat adiktif lainnya. Selanjutnya yaitu faktor individual. Ciri-ciri yang mempunyai risiko paling besar menggunakan nafza yaitu yang pertama cenderung memberontak, yang kedua memiliki gangguan jiwa lain misalnya depresi dan cemas, yang ketiga perilaku yang menyimpang dari aturan atau norma yang ada, yang keempat kurang percaya diri, yang kelima mudah kecewa, agresif, dan destruktif, yang keenam murung, pemalu, pendiam. Yang ketujuh, merasa bosan dan jenuh. Yang kedelapan, keinginan untuk
keinginan untuk bersenang-senang yang berlebihan. Yang ke-9, keinginan untuk mencoba yang sedang mode. Yang ke-10, identitas diri kabur. Yang ke-11, kemampuan komunikasi yang rendah. Yang 12 yaitu putus sekolah, dan yang ke-13 kurang menghayati iman dan kepercayaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Sinta. Pada Dwi Sinta dipersilahkan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan baik sekitar rumah, sekolah, teman sebaya maupun masyarakat. Jika dilihat dari faktor keluarga yaitu komunikasi orang tua dan anak kurang baik, hubungan kurang harmonis, orang tua bercerai atau kawin lagi, orang tua terlalu sibuk, dan kurangnya kehidupan beragama. Jika dilihat dari faktor lingkungan sekolah yaitu sekolah yang kurang disiplin, sekolah terletak di dekat tempat hiburan, sekolah yang kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan dirinya secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna naksa. Jika dilihat dari faktor lingkungan teman sebaya, yaitu berteman dengan penyalahguna, tekanan atau ancaman dari teman. Lingkungan masyarakat atau sosial, lemahnya penegak hukum, situasi politik, sosial, dan ekonomi yang kurang mendukung. Adapun faktor lain yang berisiko tinggi sehingga remaja dapat menggunakan narkoba, yaitu orang tua dan anak kurang saling memberi kasih sayang, tidak berada dalam pengawasan orang tua, suka mencari sensasi, tidak mau mengikuti aturan, norma, dan anak yang bertingkah laku agresif. Selanjutnya yaitu sanksi hukum penyalahgunaan narkoba menurut pandangan Islam. Dari Ibnu Umar, Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang meminum minuman keras, maka hendaklah kamu dera. Kemudian jika minum lagi, maka deralah ia. Kemudian jika minum lagi, deralah ia. Kemudian minum lagi, maka bunuhlah. Hadis riwayat Al-Nasal. Dan adapun hadis yang juga melarang meminum minuman keras yaitu Malaikat Jibril datang kepadaku lalu berkata, "Hai Muhammad, Allah melaknat minuman keras. Pembuatnya, orang-orang yang membantu membuat, peminumnya, penerima dan penyimpannya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang-orang yang mau disuguhi." Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Abbas. Selain dua hadis tersebut, juga ada ayat Al-Quran yang melarang minuman keras, yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dengan berbagai jenis, bentuk, dan nama yang kini dikenal dengan sebutan narkotika dan sejenisnya yang telah pula diidentifikasi pengaruhnya terhadap fisik maupun akal pikiran, maka ketentuan hukumnya dimasukkan ke dalam kategori khamar atau minuman keras yang dengan tegas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lina. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan kepadanya seorang peminum khamar, maka Nabi menderangnya kira-kira 40 kali. HR Al-Bukhari dan Muslim. Dari Ali pada kisah Walid bin Uqbah, Rasulullah Subhanahu wa taala mendera 40 kali, Abu Bakar mendera 40 kali, dan Umar mendera 80 kali. Semuanya sunnah dan inilah yang lebih saya senangi 80 kali. HR Muslim. Apabila ia maka ia mabuk. Apabila ia mabuk, maka ia menggigau. Apabila ia menggigau, maka ia membuat kedustaan, dan hukuman bagi kedustaan adalah 80 kali dera. 80 dalam kitab Al-Muwatta
secara lengkap disebutkan 81 dari Saur bin Yazid. Bahwasanya Umar mengadakan musyawarah tentang masalah khamr. Maka Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya, kami mendapat untuk menderanya 80 kali dera, karena apabila ia minum khamr, ia mabuk, ia menggiau. Apabila ia menggiau, maka ia membuat-buat kedustaan. Maka Umar mendera peminum khamr 80 kali. HR Iman Malik. Hadis dan atsar tersebut di atas menunjukkan persyariatkan had khamr, dan dijelaskan pula di dalamnya bahwa had yang dilakukan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa khalifah yang pertama maupun khalifah ketiga adalah 40 kali. Pada masa khalifah Umar pelaksanaannya ditetapkan 80 kali. Dera keputusan tersebut sesuai dengan ijma sahabat. Untuk selanjutnya, upaya pencegahan dan solusi penyalahgunaan nafza. Yang pertama, menumbuhkan ketakwaan masyarakat. Perbuatan manusia sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip kehidupan yang diyakininya. Keyakinan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang menciptakan dunia dan isinya, termasuk dirinya, bahwa senantiasa menyaksikan setiap perbuatan. Allah telah menurunkan aturan-aturan kehidupan berupa dinul Islam, disertai pula keyakinan bahwa pada hari kiamat manusia seluruh amal perbuatannya dihisab. Selanjutnya, pengawasan masyarakat. Masyarakat yang saling masa bodoh adalah masyarakat yang mudah terjangkit wabah narkoba. Salah satu ciri sebuah sistem yang sehat dalam matanya dengan narkoba dan berbagai kriminalitas lainnya adalah minimnya rangsangan untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya, tindakan tegas negara. Negara harus melakukan tindakan nil untuk memberantasi peredaran narkoba. Dalam kasus narkoba ini, negara harus membongkar semua jaringan dan sindikat pengedar narkotika, termasuk kemungkinan konspirasi internasional, merusak para pemuda dan mengancam pengguna, pengedar, dan bandar dengan hukuman yang sangat berat. Hakim-hakim harus bersikap tegas dalam menghukum siapa saja aktor di balik peredaran narkoba. Jangan sekali-sekali tergoda suap. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.